Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian. Malam, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema yang tadi sudah disinggung adalah dealing with anxiety, menghadapi kecemasan. Bagaimana kita menghadapi kecemasan, gitu ya. Saya di dalam slide, saya menggunakan slide, bisa minta tolong host untuk atau ya, dealing with anxiety. Ini saya melandasi dari Filipi 4, 6 sampai 9. Sebelum membaca Alkitab atau sebelum berdoa, saya mau menjelaskan kutipan saya yang di sebelah kanan ini. Saya bacakan. The struggle you are in today is developing the strength you need tomorrow. Apa artinya? Apa yang kita perjuangkan atau yang kita susahkan gitu ya sekarang ini, yang kita alami hari ini, itu sebenarnya mengembangkan kekuatan yang kita butuhkan di kemudian hari. Jadi kesulitan hidup, kondisi atau apapun, kesulitan apapun yang kita alami sekarang ini sebenarnya mengembangkan kekuatan kita yang kita butuhkan di kemudian hari. Jadi kita mempercayai bahwa seluruh atau semua kondisi hidup yang ada sekarang, kondisi yang sekarang ini tidak pernah itu bagian kehidupan yang sia-sia. Tetapi Tuhan sedang berproses dalam hidup kita yang kesulitan itu menimbulkan kekuatan. Pertanyaannya sekarang, loh kenapa ada orang alami kesulitan justru lemah, tidak punya kekuatan? Nah itu di mana? Nah nanti saya akan jawab, tetapi kutipan ini mau menegaskan dan saya percaya bahwa tiap kondisi yang paling buruk sekalipun, seluruhnya itu tetap dikontrol Allah, dikontrol dalam kedaulatan Allah, yang itu baik buat kita. Tidak pernah ada kondisi kehidupan ini yang kemudian terjadi dan itu tidak bermakna apa-apa. Nggak akan. Karena Tuhan mengizinkan, pasti Tuhan punya maksud. Dan itu menimbulkan kekuatan. Ya. Nah sekali lagi, kalau begitu realitanya, lah kita ini sedang cemas, misalkan. Realitanya kita sedang cemas, realitanya kalau kita ini malah cemas yang membuat sakit. Nah, seperti apa? Nah, itu harus dihadapi dan diselesaikan, begitu. Caranya gimana? Nah, nanti saya sampaikan. Sebelum lebih jauh, mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan mendiskusikan tentang kecemasan. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami tahu bagaimana kami menghadapi atau menolong orang lain, menolong keluarga kami yang sedang cemas. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan waktu ke depan ini. Amin. Ya, Filipi 4, 6 sampai 9. Saya sudah ketikkan di slide ini, next, supaya Bapak Ibu bisa langsung lihat dari slide ini ya. Next, mari kita lihat berikutnya. Di situ Filipi 4, 6 sampai 9. Ya. Mungkin ada kendala teknis ya. Di slide berikutnya ini saya sudah ketikkan Filipi 4, 6 sampai 9. Saya akan bacakan. Apakah yang share screen Pak Edi? Atau susah untuk slide berikutnya atau ada kendala teknis ini? Bentar Bu ya. Oke, baik. Ya, sementara secara teknis ini bagaimana ya mungkin kadang-kadang ada kendala teknis kalau share screen begini. Tetapi saya akan. Nah ini. Ya. Ya, ini. Nah, saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa poinnya di sini? Ayat 6 dan 7 ini jelas sekali. Jadi kalau kita khawatir, kita cemas, yang perlu, yang harus kita lakukan, nyatakan. Katakan kepada siapa? Kepada orang di dekat kita, orang yang kita percaya, hamba Tuhan, konselor, teman baik, dan juga terutama kepada Tuhan dalam doa. Di dalam isi doanya harus disertai ucap syukur. Artinya adalah kita semata-mata tidak terjebak kepada masalah kita, kerumitan, kesulitan, tetapi kita tetap ada rasa melihat sisi baik, melihat ucap syukur itu melihat paling tidak melihat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itu yang membuat kita ucap syukur. Nah, jadi seimbang. Kalau itu terjadi, maka apa? Damai sejahtera Allah itu yang melampaui pikiran akan memelihara. Kalau damainya ada, maka cemasnya itu mesti tergeser. Apakah bisa langsung celing begitu? Ada yang mungkin tanya gini, iya Bu, kadang-kadang kita ini kalau sudah berdoa lega, amin, lihat masalah lagi, cemas lagi. Bisa begitu? Memang bisa begitu. Tetapi kita mesti tahu caranya supaya tidak terus-terus jadi kecemasan itu. Ya, kita teruskan dulu. Di dalam ayat 8 dan 9, slide berikutnya 8 dan 9. Di dalam ayat 8 dan 9 saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa yang kita perlu lakukan? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi artinya, apa sih yang membuat kita ini gampang khawatir dan cemas? Karena pikiran kita terlalu banyak diisi oleh persoalan. Dan firman Tuhan mengatakan setelah berdoa bersyukur, maka yang perlu kita lakukan isi pikiran kita dengan yang baik, yang mulia, yang adil. Ini siapa atau apa? Ini adalah Tuhan, firman Tuhan. Ya. Tuhan dan firman Tuhan ini sebenarnya yang pikirkanlah semuanya itu. Dan kemudian pekerjaan misi. Nah, pikirkanlah semuanya itu. Bukan persoalan di dalam pelayanan misinya ya, tetapi pelayanan pekerjaan Tuhan itu yang kita pikirkan. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Sekarang, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi mari kita bedakan. Kalau ayat 6 dan 7, damai sejahtera Allah. Jadi kalau kita sudah berdoa bisa mengucap syukur, damai sejahtera. Rasanya damai. Yang kedua, kalau pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayanan misi, maka Allah sumber damai sejahtera yang jadi Allahnya itu menyertai kita. Pertanyaannya jadi begini, loh Bu, apakah kalau kita tidak berdoa Allah tidak beserta? Tentu Allah beserta, karena Immanuel, Allah beserta kita, Immanuel. Tetapi bedanya apa? Kalau ayat ini menegaskan Allah sumber damai sejahtera, artinya kita merasakan penyertaan Tuhan itu. Jadi kalau penyertaan Tuhan itu terasa, kita rasakan, maka apa yang terjadi? Maka kita bisa melewati kesulitan-kesulitan hidup dan apa? Dan kemudian kita akan merasakan sukacita dan sekali lagi kecemasannya itu akan tergeser. Nah, kalau kita lihat sebagian ini sebenarnya ansietas. Anxiety ini apa sebenarnya? Kita lihat next berikutnya. Anxiety ya, dalam bahasa Inggrisnya anxiety, dealing with anxiety. Anxiety atau ansietas atau rasa cemas ini apa sebenarnya? Rasa cemas adalah hal yang normal dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Jadi cemas itu muncul kalau kita menghadapi berita-berita yang menakutkan atau membuat khawatir, gitu ya.
Nah, kemudian beda khawatir sama cemas gimana nanti ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi anxiety, rasa cemas itu normal. Tetapi anxiety perlu diwaspadai jika muncul tanpa sebab jelas dan sulit dikendalikan. Karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh gangguan kecemasan. Mari kita lihat. Gangguan, sudah gangguan, sudah disorder, sudah tidak biasa. Contohnya begini. Apa loh yang membuatmu cemas? Nggak tahu. Padahal aku nggak mikir, misalkan gitu. Padahal aku sudah baik-baik saja loh Bu. Kok aku cemas? Ya, jadi artinya cemas itu sudah kalau sampai berlebihan itu bahaya dan menjadi sulit kalau tidak bisa dikendalikan. Maksudnya begini. Jadi cemasnya itu, gugupnya, khawatirnya itu begitu kuat sampai tidak bisa dikendalikan, sampai kepada susah tidur dan itu yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau itu numpuk, kecemasan yang tidak bisa direm tadi itu akan mengganggu banyak aspek hidup kita. Nah, seperti apa? Contohnya seperti ini. Next. Contohnya kalau ini gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Jadi maksudnya yang pertama jenisnya itu adalah gangguan kecemasan umum. Biasanya ada perasaan cemas umum yang menetap selama 6 bulan. Jadi gini, pertama itu khawatir. Khawatir kan biasa. Masalah-masalah banyak khawatir itu biasa. Tapi kalau khawatir ini jadi cemas, kecemasan itu sampai menguasai, sampai deg-degan, sampai mengganggu istirahat, mengganggu komunikasi, mengganggu kerjaan, dan itu menetap selama 6 bulan, wah, ini harus dikonsultasikan kepada psikiater. Karena sudah tidak boleh, harus dibantu untuk menenangkan, dibantu dokter untuk ngerem supaya bisa kontrol, gitu. Yang kedua adalah jenisnya namanya fobia. Perasaan takut yang berlebihan, tidak rasional terhadap benda, binatang, atau situasi tertentu yang tidak menimbulkan rasa takut kebanyakan orang. Jadi misalkan ya, jadi saya ketemu dengan orang yang dia takut kuburan. Ya semua orang khawatir kuburan gitu kali ya. Tapi ini fobia dengan kuburan itu sampai orang ngomong tentang kuburan saja, dia langsung keringet dingin gitu. Panik takut. Nah, seperti itu sudah tidak normal ya. Jadi kecemasannya, ketakutannya sudah berlebihan. Itu jenis kedua. Jenis ketiga, gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial. Pada rasa takut, cemas berlebihan terhadap lingkungan sosial atau situasi di mana mereka berinteraksi dengan orang lain. Mereka merasa selalu diawasi dan dinilai orang. Jadi kayak itu ada orang ngamati gitu. Kadang-kadang orang bilang paranoid maksudnya. Gitu. Jadi terus kayak diawasi. Jadi langsung kok ada orang ya gitu ya. Jadi satu saat ya ada orang yang kecemasan sosial itu ketemu saya dan bisa bilang gini, "Wis, ini nggak ada yang ngintip ya, nggak ada yang dengar ya, nggak ada yang ngikuti aku ya. Sesek ya Bu ya, tak periksa." Oh dia dengan sangat serius itu. Dia mau periksa, terus periksa. Atau kadang-kadang ada orang yang ngalami ini nih, misalkan ya, dia jaga toko, biasanya juga nggak apa-apa, biasa baca toko. Kemudian ada orang mondar-mandir ini toko, rumahnya di jalan besar, banyak pertokoan ya. Nah, dia kemudian ada orang mondar-mandir, dia langsung bilang ke istrinya, ini ada apa? Periksa. Telepon polisi gitu. Si istrinya, gak usah lah, itu siapa sih? Enggak gitu. Enggak, itu kayak ngamati kita. Jangan-jangan dia akan ngecek laporan. Jangan-jangan laporan pajak kita gitu. Jadi macam-macam pikiran begitu. Benar-benar itu enggak bisa dihentikan, enggak bisa. Padahal kalau istrinya cerita ke saya, sebenarnya ada apa? Istrinya itu cerita. Padahal yang lewat-lewat itu siapa begitu loh. Ada orang itu memang selalu sering di depan toko kita
Karena dia itu suka mengais-ngais gitu. Jadi ada barang apa, dia tokonya itu toko bahan bangunan, begitu loh. Nah, ada barang yang misalkan mungkin ada paku yang jatuh, ada apa, atau sisa-sisa kaleng-kaleng begitu. Kalau orang kan kita buang di situ, dia bilang gitu. Nah, biasanya ada pemulung yang cari. Nah, pemulung itu kan ya mesti lewat-lewat situ begitu loh. Tetapi nah pemulung itu biasa sebenarnya, tapi suaminya itu bisa langsung segitu. Itu maksudnya, ya. Yang ketiga itu PTSD, ya, Post Traumatic Stress Disorder. Orang yang sulit melupakan pasca trauma karena kecelakaan, korban kekerasan atau macam-macam. Hal ini membuat rasa bersalah, terisolasi, sulit bersosialisasi. Misalkan gini, padahal misalnya ngalami kecelakaan ya, padahal bukan dia, tetapi gara-gara aku yang ngajakin mamaku pergi, akhirnya itu terjadi kecelakaan. Padahal ya mereka dua-dua ada di mobil, kemudian ada kecelakaan. Mamanya ngalami kecelakaan berat, gitu. Oh dia rasa bersalah, ya, terus rasa bersalah. Sampai akhirnya mamanya meninggal, dia terus rasa bersalah. Dan kalau terus-terusan bersalah selama seperti 6 bulan terus-menerus, nah itu mulai disebut dengan post traumatik, begitu. Yang kelima, ini yang sering terjadi adalah nomor 1 tadi gangguan emosi, cemas yang umum, yang kedua panik ya, gangguan panik atau disebut panic attack ya, serangan panik dapat muncul kapan saja, terjadi secara tiba-tiba, berulang, biasanya dengan gejala seperti debar-debar, berkeringat, pusing, sesak, serta tubuh gemetar dan terasa lemas. Nah ini panik sekali sampai gitu ya, menguasai dirinya. Dan yang 6 yang mungkin lebih terkenal yaitu OCD, gangguan obsesif kompulsif. Gangguan ini membuat orang melakukan sesuatu berulang-ulang untuk menurunkan kecemasan. Misalkan cuci tangan, bolak-balik cuci tangan. Nah itu. Nah, saya secara singkat saja mau mengatakan ini loh 6 jenis. Artinya adalah dealing with anxiety tema kita, kecemasan. Ada kecemasan umum, tapi kalau sudah kecemasannya berlebihan kayak 6 jenis ini sudah masa bahaya, perlu dikonsultasikan. Kadang-kadang ada orang bilang gini, waduh ini aku bagian panic attack atau apa yang sudah berlebihan enggak? Memang untuk sebelum ke dokter perlu dikonsultasikan kepada konselor yang paham gitu. Tetapi kalau memang sudah mengalami cemasnya itu nggak bisa direm, nggak bisa dikontrol, sampai ganggu tidur sama sekali dan kemudian keringat dingin dan macam-macam, ini perlu dibantu obat supaya tenang. Kadang-kadang saya masih ketemu dengan orang yang terlalu takut ke psikiater. Sebenarnya ke psikiater itu enggak apa-apa. Itu hanya diberi obat supaya bisa kontrol pikirannya, saya ulangi, kontrol bingungnya, pikirannya, hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, nah itu bisa mengatasi itu dengan baik. Begitu. Nah, kalau sampai berlebihan. Tetapi kalau masih tahap cemas, ya sebenarnya bisa dikontrol ya. Seperti apa tanda-tanda kalau orang itu cemas? Berikutnya. Ini tanda-tanda cemas. Yaitu apa? Gugup, gelisah, tegang gitu. Detak jantung cepat, dok begitu ya. Nafasnya bisa cepat begitu. Nah, kadang-kadang itu dicek di oximeter ya, itu detak jantung ada muncul di oximeter, bisa lihat sama saturasi ya, semua sekarang umum ini antisipasi apakah saturasi oksigennya kita kurang atau cukup begitu, dan ada detak jantung. Nah itu detak jantung kadang-kadang dikira waduh jangan-jangan aku COVID gitu, padahal mungkin itu cemas biasa, detak jantungnya tinggi sekali ya. Dan nafas cepat, gemetar, sulit atau tidak bisa tidur, banyak berkeringat, tubuh terasa lemas, sulit konsentrasi, adanya perasaan seperti akan ditimpa bahaya, Pak. Dan ini panik maksudnya. Jadi kita lihat, ini kecemasan. Kecemasan itu ganggu sampai. Kalau khawatir saja, mestinya tidak sampai mengalami kondisi fisik semacam itu. Nah sekarang pertanyaannya, nah kekhawatiran dan kecemasan itu bedanya apa? Ya. Mari kita lihat.
Khawatir dan cemas itu ditandai dengan rasa resah, gelisah, dan mungkin kita sebut stres. Waduh, aku ini stres ya, gitu. Itu campuran khawatir sama cemas. Bedanya apa? Khawatir dan cemas. Ada orang ngomong sama, iya kadang-kadang mirip, tapi sebenarnya ada bedanya. Ini bedanya. Kekhawatiran itu hanya di benak kita, di pikiran. Aduh, aku khawatir nanti tidak sampai ruang sekolah masa pandemi misalkan. Waduh, nanti ya apa usahaku pandemi ini tidak jelas seperti tadi Bu Mega dalam pengantarnya ya. Jadi pandemi itu seperti apa? Orang berkata, oh setelah vaksin mungkin Mei, Juni kita lebih stabil. Tapi who knows, siapa yang tahu, gitu kan ya. Jadi itu dalam pikiran. Kalau kecemasan sudah mempengaruhi tubuh dan pikiran. Jadi benar-benar tidak berpengaruh pada itu, yang gemeteran, yang jadi takut begitu ya. Jadi ganggu fisik begitu. Bedanya khawatir dan cemas nomor 2. Khawatir disebabkan hal-hal yang spesifik. Misalkan gini, kamu khawatir apa? Iya, aku khawatir kalau misalkan gitu. Jadi misalkan nanti anak-anak dengan masuk offline atau masuk sekolah ini bakal gimana ya? Apa bisa kalau anak-anak SD pakai masker menetap misalkan? Jadi itu kan spesifik, jelas. Nah, kalau kecemasan disebabkan hal yang tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau dipikir-pikir kok nggak jelas, kan nggak masuk akal, bisa gitu ya, nggak bisa dijelaskan. Nah, kalau nggak dijelaskan, cemasnya apa, khawatirnya apa, maka sulit menemukan solusi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, bedanya cemas sama khawatir. Yang ketiga sekarang, next. Kekhawatiran karena hal yang nyata, masuk akal. Ya, jadi masuk akal. Misalkan pandemi itu membuat khawatir, masuk akal nggak sih? Masuk akal, begitu. Vaksin itu belum, iya ada yang kurang paham itu. Vaksin baru suntik pertama langsung jalan-jalan dan akhirnya diberitakan langsung orang sudah vaksin tetap aja kena COVID. Kenapa? Ya memang dia belum paham ya. Jadi vaksin pertama itu belum terbentuk antibodi, belum ya. Vaksin kedua belum. Saya dapat info dari dokter yang saya kenal. Jadi setelah 1 bulan kira-kira itu baru terbentuk ya. Jadi kalau lansia itu vaksin 1 sampai vaksin 2 kan 22 hari ya, 28 hari gitu. Nah, setelah vaksin kedua itu sebulan kemudian kira-kira sebulan, kurang lebih sebulan baru terbentuk. Nah, jadi kalau kita tetap sudah vaksin tetap hati-hati, ya masuk akal. Tetap khawatir, ya masuk akal gitu. Dan kenapa? Karena kekhawatiran itu justru mengarahkan orang mengambil tindakan. Tapi kalau kecemasan, karena memikirkan adanya bencana yang akan menimpa, bencana biasanya melebih-lebihkan resiko dan merasa tidak berdaya, itu cemas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai cemasku itu sampai aduh aku kok bisa apa-apa ya, kok aku lemes ya, kok aku ya tidur tidak bisa bangun, tidak bisa kerja, tidak bisa, itu sudah mulai kecemasan. Berikutnya, yang keempat, kekhawatiran bersifat sementara, khawatir sementara. Kalau sudah selesai masalahnya ya selesai. Tapi kalau kecemasan sudah berlangsung lama, dapat membahayakan kemampuan fungsi hidup. Ini yang saya sebut bahaya, tidak boleh terus-terusan. Karena apa? Mengganggu fungsi hidup. Lama-lama tadi merasa tidak berdaya, kemudian tidak bisa konsentrasi, badannya tidak enak, mungkin jadi sakit-sakitan, nah bisa ke sana. Nah itu. Apakah dialami oleh orang tua? Tidak. Ini dialami semuanya. Kalau kecemasan itu terus-terus berlangsung, membahayakannya ke sana. Kelima, terakhir, bedanya ini, khawatir dan cemas. Kekhawatiran tidak mengganggu fungsi hidup. Karena ada upaya selesai masalah. Khawatir ini ya selesaikan, begitu. Kalau misalkan khawatir pandemi, ya memang semua orang khawatir. Tetapi nah, siapa yang bisa
kontrol. Siapa yang bisa mengontrol COVID? Nggak ada seorang pun. Karena kita nggak bisa lihat wujudnya, gitu kan? Jadi apa? Ya kita berserah sama Tuhan dan kita sendiri jaga-jaga, begitu. Dan kalau kecemasan biasanya meresap ke dalam jiwa dan dapat membuat orang sulit untuk fokus dan sulit menyelesaikan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, mari kita berhenti sebentar di sini, mari kita lihat. Kita ini seringkali merasa khawatir atau cemas. Cemasnya itu masih normal, wajar, atau sudah lebih. Kita mesti waspada. Kalau kecemasanku ini ternyata membuatku mengganggu fungsi hidup, aktivitas sehari-hari, maka hati-hati, nggak boleh keterusan, harus segera diselesaikan, harus segera ditolong. Supaya apa? Ya supaya nggak keterusan menjadi disorder, gangguan kecemasan yang perlu ke dokter ya, perlu obat. Kalau sebelum sampai ke sana, ya berarti kita sendiri mundur. Mulai sharing, mulai berdoa, supaya kecemasan ini menjadi hanya tanda kutip, hanya khawatir. Kalau hanya khawatir, berarti kita bisa mencari solusinya. Solusinya di hadapan Tuhan. Ada bagian-bagian hidup kita yang solusinya hanya kepada Tuhan, seperti pandemi. Ya. Nah, kalau kita berhenti di sini, maka kita lihat kondisi cemasnya seperti apa. Nah, secara khusus di hari-hari ini, khawatir dan cemasnya itu apa? Saya ingin mengulang sejenak bagian ini. Next, kekhawatiran, cemas mungkin di masa pandemi ini yang masih ada. Yaitu pertama apa? Komunikasi keluarga yang mungkin makin buruk. Ya. Apalagi sebelumnya sudah ada masalah yang terpendam dan belum pernah dikomunikasikan. Jadi bisa jadi kita khawatir dan cemas sekarang ini karena komunikasi dan keluarga buruk, ya. Tidak bisa ngomong, tidak bisa diskusi dengan enak. Apalagi ditambah karena pengaruh ekonomi. Ekonomi ini mau nggak mau itu tingkat kemiskinan naik, pemasukan turun pada umumnya, kebutuhan bertambah dan tidak atau belum menemukan peluang kerja yang baru bagi anak-anak kita. Atau saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang wisudanya virtual, ya karena ya ini semester lalu wisudanya virtual. Nah setelah jadi sarjana juga tidak bisa langsung kerja. Kenapa? Ya masih masa pandemi. Banyak perusahaan-perusahaan yang masih menata diri gitu, tidak menerima orang baru. Nah itu juga menjadi pergumulan bagi orang tua, bagi kita kakek nenek. Yang ketiga, khawatir cemas di masa pandemi. Kenapa? Karena masalah pendidikan juga. Sistem pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anak atau cucu kita. Anak cucu kita menjadi bosen di rumah. Jadi orang tua, kita para orang tua yang terpaksa menjadi guru. Tidak semua anak-anak kita itu bisa ngajari anaknya sendiri kan ya. Nah itu apalagi sembari tetap bekerja itu menimbulkan stres sendiri, khawatir, cemas, jadi kecampur aduk. Nah, saya sering diundang untuk di sekolah, di yayasan sekolah, di sekolah untuk bicara dengan para orang tua. Nah, pergumulan mereka itu. Yang keempat, masalah politik juga ini ya, masalah politik kemarin yang terakhir ya tentang peraturan miras dan seterusnya. Itu seringkali muncul kadang-kadang membingungkan kita juga di masa pandemi ini. Yang kelima, apa yang membuat kita khawatir dan cemas di masa pandemi ini? Yaitu masalah kelima, kesehatan. Tingkat penyebaran COVID yang belum berhenti, dengar ya berita kemarin, ada varian baru COVID-19, yaitu B177 atau 501Y, yang lebih menular katanya. Tetapi kemudian Presiden Jokowi bilang, tenang saja begitu. Tapi katanya menurut berita, nah, varian baru lebih menular ini sudah masuk ke Indonesia. Apalagi kita dengar vaksin belum menjamin 100%. Nah, hal ini memaksa orang hati-hati dan ini menimbulkan kecemasan lagi. Dan yang keenam, masalah kerohanian juga. Kondisi krisis karena pandemi ini membawa tantangan bagi pertumbuhan rohani kita. Memang firman Tuhan diberitakan secara limpah, tapi banyak orang mempertanyakan Tuhan karena kondisi.
Kondisi komunikasi, ekonomi, kesehatan ini masih rasanya menguasai. Dan itu orang mempertanyakan Tuhan. Tetapi walaupun ada juga, justru di masa pandemi, justru COVID ini, banyak orang bisa berjumpa dengan Tuhan, justru rohaninya menjadi justru bertumbuh. Nah, ini yang kondisi ini yang kalau kita bisa melihat ini yang kondisi kita. Yang perlu evaluasi apakah Bapak Ibu atau kenal orang-orang yang mengalami khawatir dan cemas seperti ini. Nah, kalau itu yang terjadi, kita perlu bertemu dengan dia, ngajak dia berbicara, karena apa kuncinya? Kalau khawatir dan cemas itu ya mengatakannya, mengucap syukurnya, bagaimana isi pikiran dengan yang baik, dan supaya apa? Supaya penyertaan Tuhan dirasakan. Saya berhenti sebentar di sini, saya kembali ke Bu Mega. Mungkin Bu Mega ada tanggapan atau Bapak Ibu ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan nanti. Jika ada rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan ke Bu Iis, bisa secara langsung atau via chat juga bisa. Apakah ada? Bisa bertanya secara langsung, nanti Bu Iis langsung menjawab. Atau via chat juga boleh, dipersilahkan. Kalau belum ada, saya yang bertanya ya Bu Iis ya. Ya, benar. Tentang fobia Bu Iis. Ya. Banyak sekali dari kita kan fobia yang seperti cicak, kecoa. Kalau saya sih termasuk yang fobia kucing Bu Iis. Oh. Ada teman saya juga fobia balon, bulu boneka atau bulu apapun. Kadang kalau fobia yang seperti itu kan kita kayak istilahnya nggak terlalu mikirin yang gimana gitu ya. Meskipun kalau ketemu benda-benda barang itu atau hewan itu kita ketakutan, terus tangan bisa lemes, kaki lemes, keringetan nggak karuan gitu kan. Tapi kan kita nggak berpikir untuk ke psikiater atau apa. Mungkin ada saran dari Bu Iis gimana cara menyembuhkan kita dari fobia tersebut? Ya, kalau sampai tidak terlalu berat banget ya, kalau tidak sampai tadi itu berat banget, itu sebenarnya tipsnya itu perlu latihan. Tahapan latihannya itu adalah memang perlu dibantu profesional, misalnya dibantu psikolog mungkin begitu, tetapi dicoba sendiri mungkin bisa. Yang pertama, kalau misalkan kucing gitu ya, Bu Mega kucing ya tadi ya. Nah, kalau kucing, maka tahap yang pertama itu ngobrolin tentang kucing. Kalau bicara tentang kucing gini, Bu Mega enggak apa-apa ya? Kalau saya ngomong tentang kucing, ayo kita ngobrol tentang kucing. Masih nggak apa-apa. Kalau ngobrol gini masih nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba handphone saya lihat terus muncul gambar kucing, saya bisa lempar handphone saya. Ya, gitu. Berarti tahap 2. Nah, ada orang yang membicarakan aja nggak bisa begitu, sudah ngeri duluan begitu. Maka itu dibicarakan. Kalau dibicarakan oke, mulai latihan lihat gambar sebenarnya. Lihat gambar tidak bergerak. Oh. Tidak bergerak. Jadi gambar yang tidak bergerak diliatin, dia kok nggak apa-apa kok kucing gitu dengan oh ini ciptaan Tuhan. Ini ciptaan Tuhan juga loh. Kamu sayang ciptaan Tuhan. Nah, ngobrol dialog atau self talk tentang gambar kucing. Baru lihat kucing bergerak di film. Gitu. Bulu-bulunya gitu seperti apa gitu latihannya. Setelah gambar bergerak begitu sudah bisa, maka biasanya ya ada psikolog sebenarnya yang menemani untuk ngobrol gini, ayo kita lihat kucing gitu. Jalan lihat, padahal nggak ada kucingnya ya, baru ngomongin gitu. Kalau nggak apa-apa, terus kemudian biasanya untuk itu kucing dari jauh dulu. Dari jarak 20 meter gitu. 10 meter gitu sampai nggak tahan berhenti. Dan itu latihannya kadang-kadang butuh waktu agak lama sampai akhirnya latihan untuk pegang. Gitu. Oke.
Terima kasih Bu Iis. Ya, ya. Mungkin Nah, itu tahapan. rekan-rekan yang lain ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, saya selamat malam Bu Iis ya dan teman-teman. Iya, ini tadi cerita mengenai kecemasan ya. Ini mungkin saya kejadian ini kepada mertua saya. Mertua saya kan usianya sudah 91 ya. Maksudnya mama mertua. Akhir-akhir ini kan karena kondisi COVID, dia tidak bisa ke gereja. Juga kedua, papa kan sakit. Jadi dia itu akhirnya menjadi seperti orang yang cemasnya luar biasa dan mengakibatkan jantungnya berdebar-debar. Kemudian takut dan dia itu ya, Cimecing, suaranya putus, suaranya hilang. Bu Mega dengar? Putus halo, juga ya? Halo, ya. Oh, sorry. Ya, putus. Ya. Oh, ini sudah nyambung lagi. Oh ya, ya. Jadi itu tadi akibatnya mertua saya itu menjadi seperti tidak umumnya, jadi cemas yang seperti tadi Bu Is sudah cerita. Kemudian itu memang saya bawa ke dokter Hotma, dia bilang ini harus ke psikiater. Akhirnya singkat ceritanya saya bawa ke dokter Ivana, ya. Kemudian memang diobatin dan sekarang sudah 1 bulan itu sudah lebih tenang, nggak sampai khawatir. Dia tuh selalu khawatir kalau ditinggal sama papa nanti gimana, terus itu luar biasa sampai membuat dia takut sekali. Nah, ini sekarang kondisinya sudah lebih tenang karena ke psikiater. Ya mungkin saya juga bisa menginfokan bahwa nggak apa-apa, mestinya kalau ada sampai kecemasan yang luar biasa itu lebih baik ke psikiater. Itu bisa membantu dia akhirnya detak jantungnya juga sudah lebih stabil. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan juga gini Bu Is, apakah orang yang kalau semakin usianya semakin bertambah, dia tidak berdaya, itu apakah makin membuat kita itu akhirnya kecemasan itu bisa jadi seperti ini atau gimana? Ini cuma saya lagi ini jadi satu pertanyaan juga. Padahal kita juga udah ajak dia berdoa, dia dengarkan khotbah, kalau hari Minggu kita ajak ibadah gitu. Tapi itu waktu kalau cemas itu nggak masuk semua. Sepertinya nggak ada pengaruh itu. Nah, ya, ini yang betul. jadi pertanyaan saya ini takut nanti saya ini orangnya kan juga suka khawatir. Nanti semakin tua apakah ini nanti saya seperti ini gitu loh. Ini jadi pertanyaan saya. Ya, terima kasih Wis. Ya, Cik Mejing, thank you pertanyaannya. Ini sharingnya Cik Mejing sangat baik. Sekali lagi saya setuju, jangan takut ke psikiater gitu. Daripada kecemasannya terlalu lama. Saya ketemu dengan teman yang kayaknya alergi banget kayak gini. Psikiater Bu, gitu langsung rasanya psikiater begitu. Padahal saya itu mengatakan kalau setuju yang Cik Mejing bilang, kalau kecemasan itu tinggi, firman Tuhan itu tidak masuk, kena blok gitu. Nah, waktu di blocking firman Tuhan itu diblok begitu, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berdoa, langsung dia makin drop, mikir gini, waduh kok aku nggak bisa berdoa, aku bisa diterima Tuhan apa enggak. Jadi mikirnya hal-hal yang makin buruk begitu. Jadi ditenangkan dengan obat menenangkan supaya firman Tuhan bisa masuk. Nah, pertanyaannya adalah apakah usia kita berpengaruh? Ya, usia bertambah itu memang mempengaruhi kita menyerap, saya ulangi, usia kita itu mempengaruhi penyerapan terhadap situasi kondisi yang mencemaskan. Memang pada dasarnya semakin kita bertambah usia, semakin mudah cemas. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan seperti pada waktu masa muda. Kalau kita di usia muda, tetapi sakit, kondisi sakit yang berat dan tidak berdaya, itu pun mudah cemas. Jadi artinya begini, cemas membuat orang tidak berdaya. Kalau saat tidak berdaya, kita jadi cemas. Nah itu seperti itu sebenarnya lingkarannya.
Nah, kalau kita di usia, ya kita tentu saja kita semua minta, kita di usia berapapun, minta Tuhan, minta kita berusaha untuk sehat secara fisik, psikologis, dan rohani. Ketiganya ini akan menolong kita bisa menyerap secara proporsional tentang kekhawatiran, menyerap secara proporsional firman Tuhan. Jadi itu akan membuat kita jadi lebih tidak gampang cemas. Itu satu. Yang kedua, apakah hanya karena usia kita mudah cemas? Tidak. Kadang-kadang tipe orang melankolis yang suka mikir itu lebih gampang cemas karena mikirnya lebih banyak. Tapi kalau tipe sanguin, tipe hahaha hihi, tipe flekmatik, tipe banyak aktivitas, itu walaupun usia bertambah, dia tetap lebih cemasnya berkurang. Begitu. Jadi kalau begitu apa kuncinya? Ya lebih banyak aktivitas. Itu sebabnya selalu gembar-gembor olahraga ya. Nah, itu kenapa? Karena waktu olahraga itu membuat perasaan gembira itu yang dari Tuhan itu karena hormon rasa gembira itu naik. Sehingga kecemasan itu datang tetap bisa rasional menghadapinya. Jadi yang membuat kita makin cemas memang usia bertambah, ketidakberdayaan, dan kemudian banyak mikir. Nah, paling tidak 3 faktor utama ini seperti itu. Sekali lagi jawab, kalau gitu gimana? Kita makin bertambah usia supaya kita tidak mudah cemas dengan cara apa? Sehat, fisik, psikologis, dan rohani. Itu Cik Mejing. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya dari rekan-rekan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi sebelum Bu Iis melanjutkan. Sepertinya tidak ada Bu Iis. Baik. Dilanjutkan aja kalau gitu. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Kalau begitu bagaimana firman Tuhan berbicara tentang kondisi ini? Next. Matius 6, 25-34. Ini ayat yang sangat-sangat kita kenal itu. Mari kita membaca bagian ini. Matius 6, 25-34. Matius 6, 25 sampai 34. Mari kita perhatikan teks ini tentang bicara tentang kekhawatiran. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu membaca ini? Karena ini akarnya. Jadi supaya tidak jadi cemas yang berat sampai ketemu psikiater misalkan. Sebelum itu terjadi kita cemas kan? Sebelum cemas khawatir. Jadi kalau khawatirnya sudah selesai, tidak jadi cemas. Atau cemasnya ya cemas wajar, tapi karena itu selesai. Kalau khawatir nggak diselesaikan, tidak segera dijawab, menjadi cemas, cemasnya berlebihan. Nah, jadi akhirnya perlu obat untuk menenangkan. Jadi untuk itu, jadi hal yang paling mendasar masalah kekhawatiran. Seperti apa kekhawatiran itu yang Alkitab katakan? Ya, Matius 6. 25-34. Saya akan bacakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu,
Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini adalah teks ini atau bagian ini adalah teguran Tuhan Yesus tentang kekhawatiran. Di sini diulang 3 kali tentang masalah kekhawatiran hal dunia ini. Ya, di dalam ayat 25, 31, dan 34. Nah, kekhawatiran akan hal-hal dalam kehidupan ini sesuatu yang wajar. Kalau kita tidak khawatir, nggak bisa tidak diatasi, nah terus bagaimana? Bahkan Amsal 27-23 mengatakan jelas sekali bahwa wajib loh kita ini mikirin ya, khawatir itu mikirin. Seperti kita ini khawatir maling masuk rumah, maka kita kunci pintu. Nah, itu kan. Jadi kekhawatiran wajar. Kata kekhawatiran ini dapat berarti juga berarti kepedulian. Orang khawatir kan peduli begitu ya. Nah, kepedulian seperti kepedulian Paulus kepada jemaat-jemaat, dan ini adalah kepedulian Timotius kepada jiwa-jiwa. Nah, jelas ini adalah baik-baik saja kepedulian ini, khawatirnya seperti ini wajar. Kekhawatiran yang dilarang itu seperti apa? Next, mari kita lihat. Kekhawatiran yang membuat kita gelisah dan menyiksa, yang membuat pikiran kacau dan tidak berdaya. Dan mengganggu, jelas ini akan mengganggu relasi, sukacita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Mari kita berhenti di sini. Jadi mari kita cek. Kalau kita ini khawatirnya kita, sampai kita ini rasa tidak berdaya, pikiran ini kacau, ini sudah ganggu relasi, jadi maksudnya ngamuan, ya, mudah marah, uring-uringan, sukacita Tuhan tidak keluar, kemudian mikir, aduh doa kok nggak doa, ya kok mau doain, misalnya seperti itu. Nah, hati-hati. Jangan-jangan kekhawatiran kita ini kekhawatiran yang dilarang, yaitu mulai dalam kecemasan. Kekhawatiran yang tidak boleh itu kekhawatiran yang membuat kita ragu-ragu dan tidak percaya bahwa Allah telah berjanji untuk menyediakan bagi umatnya segala hal yang diperlukan bagi kehidupan dan demi kesalehan kita. Nah, seperti ini. Mari kita berhenti sebentar di sini. Jadi artinya seperti apa? Kalau tadi saya di awal saya jelaskan, hati-hati loh ya. Khawatir kita ini wajar enggak? Begitu. Khawatir kalau kelebihan jadi cemas. Cemas kalau terus-terus sampai 6 bulan begitu terus enggak berdaya begitu. Nah, itu menjadi gangguan kecemasan yang perlu datang kepada psikiater supaya mengalami ketenangan, keteduhan. Kalau sudah teduh, khawatirnya hilang enggak sih? Enggak kan? Tetapi paling tidak kalau sudah bisa tidak lagi cemas berlebihan tetapi menjadi khawatir, nah itu bisa dikomunikasikan, bisa dengan konseling. Itu sebabnya mereka yang sudah ke dokter, ke psikiater sudah lebih tenang, maka tetap harus diobrolin ya, harus ngobrol, dia harus bisa curhat untuk meluruskan yang rumit di pikiran itu seperti benang kusut misalkan, nah itu diuraikan satu-satu. Kamu yang mbok khawatirkan ini loh apa? Misalnya gitu ya. Khawatir apa? Khawatir anak, khawatir mantu, khawatir cucu, khawatir uang, misalkan seperti itu. Diurai satu-satu gitu. Nanti kalau sudah diuraikan, baru kelihatan ini. Mana yang kita ini bisa handle, mana yang kita cuma serahkan sama Tuhan. Misalkan,
ya aku tetap khawatir itu tentang pandemi, tentang COVID. Nah, kalau sudah COVID gitu kan tidak bisa ngomong apa-apa. Tetapi kita cuma bisa berserah, tetapi kita waspada dengan masker dan seterusnya. Nah, itu. Kalau khawatir itu rumit, maka penting sekali kita itu menguraikan satu-satu. Nah, kalau begitu seperti apa? Inilah yang kemudian dituliskan oleh nasihat khotbah Tuhan Yesus tentang khawatir, yaitu Tuhan Yesus menguraikan detail-detail cemasmu yang tadi seperti benang kusut, khawatir menjadi cemas yang tidak boleh tadi itu diuraikan satu-satu sama Tuhan Yesus. Ya, mari kita lihat ini jabarannya seperti ini. Yang pertama diingatkan bahwa ada dua hal kekhawatiran akan hidup yang bisa membuat kita khawatir ini jadi cemas berikutnya. Jika kita tidak khawatir dan sebaliknya bisa berserah kepada Tuhan, kita akan tidur nyenyak. Tidur nyenyak yang diberikan Allah kepada orang yang dikasihinya. Dan ini betul-betul berlawanan dengan sikap orang dunia yang terus bekerja. Ini ditulis Mazmur 127 ayat 2. Ya, mari kita baca ya. Saya akan bacakan Mazmur 127 ayat 2. Bapak Ibu silakan ambil Alkitabnya. Ini ayat penting sekali. Kalau yang di HP dilihat di HP. Mazmur 127 ayat 2. Mari kita lihat ayat ini. Perlu kita menghafalkan ayat ini. 127 ayat yang kedua saya bacakan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya kapan? Pada waktu tidur. Artinya jelas sekali. Kita mesti wajib kerja keras. Kita minta mendorong anak-anak kita semua kerja. Orang bekerja harus kerja keras. Kalau perlu lembur-lembur kerja keras. Saya selalu menasihatkan sejak saya masih muda, saya punya pimpin KTB, mahasiswa, zaman dulu, dari masa muda, itu saya selalu ngomong, kalau punya kesempatan kerja keras, kerja cerdas, wah kerja kalau perlu lembur. Tetapi mari kita ingat, di dalam kerja keras itu, kita harus tetap proporsional mengisi hidup kita ini. Kenapa? Karena Tuhan tetap bekerja memberkati kita dalam saat kita tidur. Kalau orang dunia ngomong apa? Yaitu time is money. Jadi waktu adalah uang. Kejar. Tapi prinsip orang Kristen apa? Berserah, kerja keras memang, tetapi Tuhan memberkati saat kita tidur. Artinya kalau memang itu jam tidur, jam ibadah, utamakanlah itu. Maka apa? Karena Tuhan tetap bekerja memberkati kita juga di saat tidur. Ya. Dengan mengingat itu, maka jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir tentang hari esok, tentang hidup kita ini, hidup kita, dan tentang hari depan. Kenapa? Ya Tuhan bekerja memberkati kita saat tidur. Jadi artinya saat tidur itu kita nggak berdaya apa-apa sih ya. Jadi itu sebabnya kadang-kadang ada orang yang kemalingan saat tidur. Kenapa ya? Karena tidur kadang-kadang nyenyak sekali, kelelahan gitu. Tetapi saat tidak berdaya, Tuhan tetap memberkati kita. Jadi jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir hari esok. Kenapa kita tidak boleh khawatir tentang hidup? Mari kita lihat. Next, kenapa? Jangan khawatir akan hidupmu. Karena kekhawatiran kita akan berlangsungan hidup karena masa hidup ada dalam tangan Tuhan. Mari kita lihat ini ya. Kita nggak perlu khawatir tentang hidup ini keberlangsungannya gimana. Karena masa hidup di tangan Tuhan. Kapan orang itu dipanggil? Itu waktu Tuhan sendiri. Nah, kita tidak pernah tahu. Walaupun kita ini susah, orang-orang sekitar hidup kita yang kita kenal dekat dengan kita, tahu-tahu dipanggil Tuhan karena COVID misalkan seperti itu ya. Atau kena jantung. Saya baru dengar gitu. Ada seorang teman sharing ya. Halo, ada kata red ini loh. Masih ngobrol dulu dengan nggak ada. ya. Sore
sore masih ngobrol dengan mamahnya. Tidur malam, si mama biasanya rajin bangun. Kemudian kok belum bangun mamah ini? Jam 6:30, 7 biasanya mama udah bangun. Dicek, ternyata udah meninggal. Untuk kagetnya luar biasa. Oh ya, sudah, Non. Artinya kita nggak pernah tahu gitu. Walaupun setelah diingat-ingat, oh iya, mama memang waktu itu jantungnya sudah nggak enak, udah diperiksa dan gitu kan. Memang tetap tahu, tapi saat kapan itu hanya waktu Tuhan. Jadi kalau kita itu nggak tahu panjang pendeknya hidup kita, ya mari kita belajar berserah sama Tuhan. Yang penting kita mengisi hidup yang terbaik tiap-tiap hari, tiap-tiap jam. Ya. Yang kedua, dengan khawatir akan kenyamanan hidup kita, serahkan kepada Allah yang untuk membuatnya pahit atau manis sesuai kehendaknya. Ya. Artinya apa? Artinya itu pahit manis itu adalah Tuhan, gitu. Tuhan yang memberkatinya, yang menjadikannya itu. Gitu. Apakah orang yang punya uang banyak pasti hidupnya bahagia? Enggak juga lah. Ada orang, waduh aku punya banyak anak supaya justru punya banyak anak itu membuat hidupku terjamin di masa tua. Apakah begitu? Tidak. Jadi kalau itu sebabnya kita mesti berserah kepada Tuhan tentang hidup kita ini. Karena waktu kita panjang pendeknya waktu di tangan Tuhan, terus bagaimana masa depan kita? Mana kita tahu bagaimana anak-anak kita? Ya, saya sering ngobrol dengan para orang tua gitu. Kadang-kadang mereka itu khawatir sekali, aduh Bu, anakku enggak bisa sekolah yang bagus ya apa? Kalau enggak bisa ke luar negeri, sekolah di luar negeri kayak apa? Enggak apa-apa itu kalau kita punya diberkati uang, anak bisa sekolah luar negeri. Tetapi sekolah luar negeri bukan jaminan. Sekolah dalam negeri bukan jaminan juga. Jadi artinya apa? Kita enggak tahu ke depan seperti apa, pandemi seperti apa, kita enggak pernah tahu. Yang kita perlu lakukan adalah lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik sejak sekarang. Jadi hidup kita ini jadi lepas, merdeka, itu maksudnya. Dan yang kemudian jangan khawatir hari besok. Kalau kita lihat, jangan kamu khawatir akan hari besok. Kenapa? Akan masa yang akan datang. Bagaimana kita akan hidup tahun dengan tahun, kita sudah tua bagaimana, nanti anak-anakku bagaimana, nanti tinggal sama siapa. Itu nanti karena kita nggak tahu. Kadang-kadang kita terlalu fokus mencanangkan, aku harus tinggal sama anakku bungsu, misalkan. Ya, saya ketemu orang tua itu, aku pasti ikut anak bungsuku. Ya, kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan nanti kita ini malah serumah dengan anak kedua, misalkan. Aku nggak mau dengan anak kedua karena begini-begini. Kita nggak pernah tahu. Jadi seperti apa? Jangan terpaku dengan kondisi itu. Ya. Sama seperti kita tidak boleh bermegah akan hari esok, kita pun juga tidak boleh khawatir akan hari esok. Atau apa yang bakal terjadi nanti, karena semua itu dalam pengaturan Tuhan sendiri. Dalam pengaturan Tuhan sendiri. Salah satu yang saya jadi ingat sebuah pembelajaran ini, ada satu yang saya jumpai, ada satu orang muda yang saya jumpai. Masa pacarannya tidak lama, tetapi kemudian segera menikah dan saya kaget. Begitu saya tanya, kenapa? Begitu. Ya Bu, saya mengejar supaya saya bisa melahirkan sebelum umur 30. Itu targetnya dia. Jadi waktu itu dia umur 29 dan dia berharap 29 akhir ini menikah sebelum 30. Pokoknya saya melahirkan, dia bilang begitu. Saya waktu itu bertanya, apa kamu yakin bahwa ini calon suamimu ini yang kamu kenal, cocok? Ya kok Bu, saya yakin karena dia itu sebenarnya teman lama saya, teman lama sebenarnya. Tapi lama sekali kami tidak jumpa. Dan jumpa sudah lebih besar dan kita merasa siap begitu. Nah, saya hanya mengingatkan karena saya tidak punya hak apa-apa ya, mengingatkan. Dan menikah. Setelah itu saya lama tidak berjumpa, bertahun-tahun tidak jumpa.
Kemudian kira-kira saya berjumpa setelah peristiwa, ketemu lagi setelah 5 tahun mungkin ya, udah lama sekali. Nah, waktu saya sharing dengan dia, apa yang terjadi? Nah, ternyata setelah 5 tahun, dia berusaha seperti apa? Dia belum hamil. Setelah 10 tahun saya mendengar temannya cerita, Bu Iis begini-begini, kemudian apa yang terjadi? Dan dia berkata bahwa dia belum hamil juga. Nah, setelah 10 tahun dia berusaha dan saya mendengar bahwa ya dia tidak punya anak. Jadi kita nggak pernah tahu begitu. Jadi artinya mari kita tidak rancang sedemikian rupa karena kita benar-benar nggak tahu, ya. Oke, kalau begitu seperti apa? Alasan yang tidak perlu, alasan tidak perlu khawatir. Kita lihat next berikutnya. Jadi hidup kan nggak perlu khawatir sana, ya kita berserah. Kenapa? Hidup kita ini lebih penting. Hari-hari kita ini loh lebih penting, ya. Bu, terus kalau khawatir gimana? Mari kita cek, lihat dulu burung dan bunga dipelihara Tuhan. Kalau kita khawatir, nomor 3 tidak dapat menambah sehasta saja. Jadi kalaupun kita khawatir nggak akan mengubah apa-apa sama sekali. Jadi apa yang perlu dilakukan kalau kita khawatir? Cari dulu kerajaan Allah. Cari Tuhan. Nah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa? Hari esok punya kesusahan sendiri. Yang jauh kita nggak bisa handle, nggak usah dipikirin. Yang selama kita bisa handle, kita pikirin. Jadi apa? Mau disimpulkan seperti apa? Belum masih kembali. Jadi kalau itu hidup lebih penting, ya isi hidup. Seberapa kita usaha kerja itu. Kalau kita sudah, memang kita perlu berusaha yang terbaik. Semasa kita sudah tidak bisa berhenti, lepaskan, serahkan sama Tuhan. Gitu. Itu artinya, ya. Jadi kita kerja terbaik, serahkan. Lihat burung, lihat bunga bakung, begitu ya. Itu yang membuat mesti jadi penghiburan kita. Tidak boleh khawatir, Tuhan pelihara. Anak kita yang jauh di mata, Tuhan pelihara. Cucu kita yang jauh lagi kemana, Tuhan pelihara. Khawatir tidak nambah apa-apa, cari Tuhan dulu, dan esok punya susahnya sendiri. Tidak usah bawa-bawa hari esok. Ya, itu kesimpulannya. Uraian lebih jauh, saya tetap menuliskan ini, nanti Bapak Ibu bisa mengcopy materi ini, bisa disebarkan melalui WhatsApp Bapak Ibu yang hadir di sini, dan kita langsung saja terus supaya ada kesempatan tanya jawab. Kita langsung ke slide berikutnya. Bagaimana tetap bisa menemukan Tuhan di slide yang ke-31, Pak Edi. Menemukan Tuhan. Langsung pada kesimpulan menemukan Tuhan di masa sulit. Nah, seperti apa? Kalau begitu seperti apa menemukan Tuhan? Di saat-saat kita khawatir, cemas kita sampai mengalami gangguan kecemasan misalkan. Apa? 1. Ambil waktu merenung, berkontemplasi untuk melihat. Mungkin ada cara-cara yang tak terduga yang Tuhan sedang kerjakan dalam masa krisis. Roma 8:28. Jadi kalau krisis kok begini, kok begitu. Mari kita bertenang, merenungkan. Bukan hanya kenapa, tetapi mencari tahu Tuhan. Tuhan mau bicara apa kepada saya melalui ini. Melalui kondisi ekonomi, kondisi anak-anak, kondisi menantu, cucu. Tuhan mau bicara apa? Apa yang Tuhan ingin pelajari? Itu yang perlu kita lakukan. Yang kedua, sadar kita menerima masa pandemi ini adalah masa tanda kutip sabat. Masa ketemu Tuhan, menemukan diri sendiri, menemukan keaslian, kerapuhan, menyadari bahwa kita ini manusia bukan apa-apa, hanya debu saja kalau bukan Tuhan. Menemukan Tuhan melalui firman-Nya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mulai memilih, menyusun kembali prioritas, fokus pada apa yang paling penting yang perlu kita kerjakan dalam hidup ini. Apa yang penting? Apa yang sih nggak penting-penting nggak usah dipikirin. Ya, termasuk juga kalau akhirnya kita ini misalkan suka drama Korea, mungkin Bapak Ibu masih suka drama Korea, ada, atau film-film apa saja, drama-drama apa saja. Kalau drama-drama itu membuat serem-serem,
Atau ada yang suka horor-horor, nggak penting gitu, nggak usah menjadi perhatian begitu. Atau saya ketemu teman yang sering sekali suka mengikuti beritanya tentang selebriti, bintang film. Yang ini ya kalau sekedar tahu-tahu ya enggak apa-apa. Tapi nggak usah sampai diikuti detail-detail begitu. Hey, kalau hal-hal yang membuat kita ini rumit itu cepat, enggak usah, enggak usah menjadi prioritas ya. Yang keempat, menjaga kesehatan rohani ini yang penting sekali. Dengan mengambil waktu untuk berdoa, mendoakan semua hal yang menjadi kegelisahan kita, mengingat Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan sebanyak yang dianggap baik bagi kita. Saya ulangi ya. Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan sebanyak yang dianggapnya baik bagi kita. Bapak Ibu mesti ingat ini ya. Ini menjaga kerohanian kita. Kalau Tuhan ini tahu cukupnya saya segini saja, Tuhan kasih berkat ya segini. Kalau Tuhan ngomong, oh kamu ini anak ake, cucu ake, butuh, mungkin dikasih galon penuh. Tapi satu saat kita sedang dididik Tuhan untuk berserah. Mungkin kita sekarang ini berkatnya cuma 1 sloki. Tapi percayai Yehova Jireh, Tuhan menyediakan sebanyak yang dianggapnya baik bagi kita sekarang. Jadi belajar mensyukuri itu. Tidak usah bandingkan, tidak orang lain. Karena Tuhan tahu porsinya kita seberapa, porsi kita seberapa, gelas kita seberapa diisi. Kalau Tuhan, gelasku banyak, pabrikku besar, tapi kok berkatnya titik, mungkin airnya tidak penuh. Itu waktunya untuk berserah dan menanti Tuhan. Ya. Kelima, menjaga kesehatan fisik. Tadi itu kerohanian. Sekarang jaga fisik dengan olahraga. Makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, minum suplemen yang cocok. Bukan semua suplemen diminum, malah rusak. Cocok saja. Jadi artinya hidup itu jadi bebas. Keenam, menjaga kesehatan psikis jiwa kita dengan melakukan kontak dengan orang-orang yang kita kenal, yang kita layani, membangun relasi dengan orang lain dan orang-orang yang dekat dengan hidup kita. Ya. Ibrani 10, 24, 25. Terakhir sebagai penutup, setelah itu tanya jawab. Saya ingin menutup dengan kutipan ini dan saya akan bacakan. God never sends you into a situation alone. God does before you, He stand beside you, He walk behind you. Whatever situation you have right now, be confident. God is with you. Artinya Tuhan itu nggak pernah mengirim kita, mengutus kita dalam situasi sendiri. Kalau Tuhan sekarang mengirim kita, membiarkan, mengizinkan kita di situasi yang nggak enak sekalipun, itu Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita sendiri, enggak. Karena Tuhan berjalan di depan kita, di samping kita, ada di belakang kita. Apapun situasi yang Bapak Ibu sedang alami sekarang, mari kita yakin God is with you. Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi biarlah kita tidak khawatir, tidak jadi cemas, apalagi cemas yang menjadi panik, dan akhirnya berlebihan. Biarlah firman Tuhan, perenungan kita, diskusi kita, malam ini menjadi dasar untuk kita banyak bersyukur dan menggeserkan rasa khawatir dan cemas kita. Sampai sekian, Tuhan berkati kita semua. Saya kembali ke Bu Mega. Ya, baik. Sepertinya ada yang bertanya. Silakan Nexin Lilo. Apakah mau bertanya? Saya pencet kali Bu Mega. Oh ya, oke. Mungkin yang lain? Rekan-rekan yang lain? Ada yang menyambung pertanyaan?
boleh via chat juga ya, kalau mungkin malu-malu berbicara langsung. Atau mau bicara tapi nggak nunjukin wajah juga nggak apa-apa, dipersilahkan. Kalau belum ada, saya lagi aja yang bertanya Bu Iis ya. Oke. Sebetulnya ini nggak ada hubungannya sama kecemasan di masa pandemi. Cuman saya teringat beberapa waktu yang lalu di Surabaya, dalam waktu yang berdekatan ada kejadian kasus bunuh diri dari seorang pria muda dan wanita muda. Tapi ini kejadiannya terpisah ya. Yang saya lupa yang mana duluan, tapi yang pria muda ini sepertinya pengusaha, kemudian yang wanita muda ini dokter. Yang pria ini kejadiannya di mall, kalau yang wanita ini kan di tempat prakteknya. Menurut berita beredar, mereka itu anak Tuhan Kristen yang pelayanan juga. Mereka melayani di gerejanya masing-masing. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, nggak tahu ya, saya bertanya-tanya aja gitu. Apa bisa orang yang benar-benar sudah melakukan mencari dahulu kerajaan Allah, meskipun kadang-kadang kita ini mencari kerajaan Allah kan bisa up and down ya Bu Iis. Ya. Hari ini saat teduh, kadang bolong 2 hari, saat teduh seminggu, kadang kecapean atau apa kan bisa begitu ya. Tapi yang saya tanyakan gini, apakah mungkin jika dia itu benar-benar sudah mencari kerajaan Allah, sudah benar-benar cinta Tuhan sampai melayani Tuhan, fokus hidupnya ke Tuhan, mengasihi keluarga, tapi ada kasus-kasus tertentu mereka itu mungkin ada yang sarafnya lemah istilahnya Bu Iis ya, ada kejiwaannya yang gimana sehingga ke psikiater dan mereka membutuhkan obat penenang dan itu dikonsumsi dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Apakah obat ini yang membuat mereka melakukan hal itu gitu maksud saya? Ya. Bu Mega begini, memang setuju kasus bunuh diri itu ada 2. Ada yang satu memang betul-betul karena keputusasaan. Jadi dari biasanya khawatir, cemas, terus putus asa. Khawatir, cemas, putus asa. Nah, keputusasaan ini dia sedang imannya goyah, jadi dia bisa lakukan. Tetapi orang yang sungguh di dalam Tuhan, seperti tadi ya ceritanya dulu dalam Tuhan, maka mesti cek lagi. Kalau misalkan disebut apa istilahnya syarafnya lemah tadi itu adalah depresi namanya. Nah, depresi istilah umum ya kadang-kadang kayak cemas dulu depresi, malas ngapa-ngapain depresi gitu. Tapi ada depresi yang gangguan jiwa, gangguan seperti gangguan kecemasan. Nah, ini gangguan depresi artinya. Nah, orang gangguan depresi ini macam-macam. Karena situasi yang sangat menekan jadi depresi seperti ini. Tapi ada yang keturunan. Yang keturunan ini kemudian disebut dengan, ya tadi itu istilah awam sekali, saraf lemah. Jadi kalau itu keturunan lemah, ngalami tekanan tidak banyak tekanan, tapi itu langsung drop, langsung jadi depresi. Nah, orang depresi begini itu benar-benar tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, rasanya pengen bunuh diri saja. Nah, orang-orang tidak berdaya sama sekali ini biasanya harus konsumsi obat. Ketika dia merasa pulih, bukan pulih, proses menjadi pulih, justru itu bunuh diri seringkali terjadi. Itu saya konsultasi kepada psikiater, ternyata masa-masa itu yang membuat dia itu justru bunuh diri beneran. Kalau lagi sedang drop itu nggak bisa ngapa-ngapain, rasanya aku bunuh diri aja gitu. Tetapi ketika konsumsi obat mulai masa pulih dari proses itu dan kemudian dia mengalami tekanan lagi, nah itu jadi dia lakukan bunuh diri. Bisa begitu. Nah, pertanyaannya adalah seperti Bu Mega, apakah
apakah orang cari kerajaan Allah atau cinta Tuhan itu bisa bunuh diri? Secara rasional, secaranya tidak mungkin. Tetapi kalau memang kejiwaannya sudah keturunan dan itu mentalnya lemah sekali, mungkin terjadi. Yang banyak belajar sempat hamba Tuhan di Amerika gitu ya. Itu jelas-jelas hamba Tuhan di Amerika yang kemudian bunuh diri karena sebenarnya itu khusus karena gangguan jiwa, depresi karena penyakit. Baik, terima kasih Bu Iis. Ya. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang mau bertanya. Masih ada waktu untuk bertanya kepada Bu Iis. Mumpung live. Ya, Bu Iis, saya mau tanya. Saya Indra Meliawati. Apakah orang yang kecemasan atau depresi itu bisa menurunkan ke anak-anak cucu gitu? Ya. Ya, kalau pertanyaan saya. Ya, thank you Bu Indra. Ya, jadi gini, tadi saya sebutkan depresi itu keturunan tuh begini. Ada orang sing sampai lemah sekali mentalnya dan itu bisa keturunan. Tapi kalau kita khawatir dan cemas, sering kita mengeluh ya, sering kita mengeluh, itu bukan diturunkan, tetapi jadi contoh. Jadi bukan keturunan, kayak kalau keturunan itu maksudnya keturunan kan dari gen gitu, bukan, tetapi jadi contoh. Jadi cemas kita, cemas seperti apa dulu, begitu. Kalau cemas yang turunan itu, yang penyakit itu, yang gangguan kecemasan tadi itu. Kalau kita sehari-hari khawatir dan cemas, itu bukan keturunan, tetapi itu akan jadi contoh buat anak cucu. Karena kan anak cucu sering dengar kita kan, gitu, sering dengar kita mengeluh, dan tanpa sadar anak itu menyerap kalau ada apa-apa, sering khawatir dan cemas. Seperti itu, Bu Indra. Sebaliknya juga, kalau kita ketemu namanya pandemi, siapa yang tidak khawatir? Ya khawatir semua lah. Tapi ketika kita khawatir, terus ayo kita bawa dalam doa. Aduh kok mama khawatir ya? Ayo kita berdoa. Nah, itu ada imbangannya. Jadi semua kondisi ini yang membuat kita khawatir, semua orang begitu. Tetapi kalau kita, ayo kita berdoa bersama-sama Tuhan, ya sekali lagi imbangan itu yang menolong anak-anak kita bisa melakukan hal yang baik. Itu Bu Indra. Oh, ya. Terima kasih Bu Iis. Sama Bu Indra. Sudah terjawab pertanyaannya Ai Meing? Iya. Ya, oke. Kalau keturunan dari gen itu lain lagi ya Bu Iis. Iya. Ya tadi itu yang sampai gangguan-gangguan, depresi, sampai yang begitu-begitu. Tetapi kadang-kadang kita ini enggak keturunan, tapi justru seringkali bercontoh itu aja. Ya perlu ya kita sebagai orang tua jangan kasih contoh yang cemas-cemas gitu ya. Betul, iya. Tapi misalnya cemas, khawatir betulan, nggak usah dipendem juga. Khawatir itu tak simpen dewe supaya anak cucu nggak tahu ya jangan juga. Itu nanti jadi penyakit. Iya, iya. Tapi mungkin anak-anak juga nggak apa-apa ya Bu Iis. Ada untuk anak-anak mungkin perlu tahu ya khawatir itu apa juga supaya mereka kalau tumbuh besar mereka lebih bisa kuat kali ya. Betul. Ya. Ya, yang penting adalah kita jalan keluar misalnya gitu. Waduh, khawatir mama ini khawatir ya apa ke depan. Tapi bersyukur ada Tuhan. Nah, itu seimbang. Ya. Ya, betul. Mungkin ada rekan-rekan lain yang mau menambahkan atau ada masih ada yang mau bertanya?
Oh ya, di chat. Saya bacakan pertanyaannya ya. Menjalani kehidupan di dunia ini tidak mungkin kita bisa terlepas atau menghindari kekhawatiran atau kecemasan. Jadi bagaimana mengelola hidup berdampingan dengan segala problema, kekhawatiran atau kecemasan sesuai prinsip-prinsip Alkitab? Silakan Bu Iis. Sorry, saya enggak dengar suaranya. Oh, sorry. Saya sudah dengar ya? Ya? Sudah dengar Bu Iis? Ya. Pertanyaannya seperti ini. Menjalani kehidupan di dunia ini tidak mungkin kita bisa terlepas atau menghindari kekhawatiran atau kecemasan. Jadi bagaimana mengelola hidup berdampingan dengan segala problema, kekhawatiran atau kecemasan sesuai prinsip-prinsip Alkitab? Bisa dengar jelas Bu Iis? Saya tidak mendengar. Internet di rumah saya nampaknya yang sedikit drop. Oh, Boleh Pak Edi bisa dengar suaranya Mega? Ya, bisa. Bisa. Bisa ya? Oh ya ya. Ada di Ya chat. mungkin daerah rumput hujan Mungkin bisa deras. baca di Ya. chat, Bu. Bisa nampak di chatnya Bu Iis mungkin? Halo? Nggak kedengaran. Ya. Nggak kedengaran ya? Halo? 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 Iya, Bu. Pak Edi, saya tidak dengar suara. Tidak dengar suara apa-apa. Mungkin koneksi di tempat saya, mungkin koneksi di sini. Halo? Iya, Mega saya ya enggak dengar kok. Oh, suaranya Mega juga nggak dengar ya, Aimeing? Tadi sebentar, sekarang dengar keras. Iya, memang Mega lagi diem AI. Oh. Iya. Suaranya Bu Iis yang nggak dengar kita, tapi kita bisa dengar Bu Iis. Sekarang sudah bisa dengar, Bu Iis. Tetap belum bisa dengar ya? Mungkin ditulis saja. Halo? Halo? Iya, Bu. Saya Rekan-rekan harap bersabar ya. keluar dulu, saya akan masuk lagi. Ya, saya keluar dulu ya. Saya masuk lagi. Ini Bu Iis mau keluar dulu terus masuk lagi. Kita tunggu ya. Ya. Begitulah hidup bergantung kepada teknologi ya. Iya.
Ini di daerah Rungkut Lagi hujan ya? dan deras. Oh ya ini. Ini juga daerah barat juga hujan nih. Lagi Oh hujan. ya ya. Berarti Oke. cukup merata. Ini Iya. Oke. sudah Ya. dengar Bu? Halo. Iya Bu Iis. Baik, Ya. silakan. Pertanyaannya diulang lagi ya Mega ya? Iya oke. Saya ulangi pertanyaannya. Ini ada pertanyaannya sudah di sini. Iya, iya benar. Ada yang sudah ngirim di saya. Iya Betul. saya Bu Iis. Oke, saya akan kalau di sini menjalani kehidupan di dunia ini tidak mungkin kita bisa terlepas menghindari kekhawatiran kecemasan. Jadi bagaimana mengelola hidup berdampingan dengan segala problema kekhawatiran sesuai prinsip Alkitab. Prinsipnya tadi itu. Prinsipnya adalah satu, jaga kondisi fisik kita. Fisik, jadi fisik sehat. Rohani sehat, rohani, fisik, psikisnya sehat. Jadi menjalaninya dengan itu gitu. Kalau fisik, pekerjaan misalkan, pekerjaan, relasi, panduannya apa? Rohani, firman Tuhan begitu. Jadi kalau secara praktis apa yang perlu kita lakukan? Jaga kesehatan rohani, psikis, fisik. Psikis, fisik, pekerjaan, jalan-jalan, proporsional sesuai panduannya firman Tuhan. Itu. Ya itu saja jawabannya. Sudah cukup jelas? Baik. Ya. Karena keterbatasan waktu, saya harus mengakhiri persekutuan gabungan malam hari ini. Biarlah setiap kita yakin dan percaya pada pemeliharaan Tuhan sehingga rasa cemas itu bisa berganti dengan damai sejahtera dan kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan di depan. Terima kasih Bu Iis atas firman yang telah disampaikan dan question and answer-nya. Terima kasih banyak. Mungkin dari Pak Edi ada pengumuman? Ya, baik. Ya, pertama-tama atas nama pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih ke Bu Iis sekali lagi untuk pelayanan malam hari ini. Tuhan berkati Bu dalam pelayanan selanjutnya. Ya, yang berikut ya kita akan berjumpa lagi dalam persekutuan bulanan ya. Untuk bulan depan itu kita akan adakan di Jumat kedua ya, karena Jumat pertama itu ada Jumat Agung. Jadi kita bulan April akan diadakan di Jumat kedua tanggal 9. Ya, harap saudara-saudara bisa bergabung kembali untuk acara bulan berikutnya. Baik, cuma itu saja yang mau disampaikan. Minta tolong Pak Edi untuk menutup dalam doa. Ya, baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapak di surga, sekali lagi kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami memeriksa kehidupan kami dan kami sadar bahwa seringkali kami dikuasai dengan perasaan khawatir dan cemas. Tapi Tuhan, kami bersyukur bahwa firman Tuhan juga menjawab segala persoalan hidup kami. Tuhan, Engkau yang menolong kami bagaimana menghadapi segala kekhawatiran, kecemasan kami. Karena kami punya kebenaran firman Tuhan dan kami punya Tuhan sendiri yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hamba-Mu, Bu Iis yang sudah menyampaikan firman. Tuhan memberkati Bu Iis dalam kehidupan pribadi dan pelayanannya. Dia terus boleh jadi berkat dimanapun Tuhan memakai. Juga kami berdoa bagi setiap diri kami sebagai umat-Mu Tuhan, tolong kami supaya kami pun juga boleh semakin mengerti dan semakin bersandar kepada Tuhan, sehingga segala persoalan yang kami hadapi tidak membuat kami jadi lemah, tapi membuat kami menjadi lebih kenal Tuhan dan lebih bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami juga mohon Tuhan yang memimpin, menyertai kami dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih, Mega. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.